Kita mau sama-sama membangun komunitas kerajaan Allah. Untuk itu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang rechargeable battery ya, power bank ya, bertumbuh dari ketergantungan menuju saling mengasihi di dalam Kristus. Nah, hari ini saya akan siarkan sedikit bagaimana tanpa disadari di dalam sebuah pernikahan, kita diumpamakan seperti sebuah hubungan antara kutu dan anjing. Ah, kutu itu seperti apa? Kutu itu selalu menghisap, tetapi tidak memberi. Nah, kita lihat next slide ya. Tapi Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi penghisap energi pasangan kita, melainkan menjadi baterai yang selalu bisa diisi ulang oleh kasih Kristus. Lalu menyalurkan tenaga kehidupan itu bagi pasangan kita dan keluarga kita. Dengan demikian, setiap kita saling berbagi, saling membangun. Tapi seringkali di dalam pernikahan kita tanpa sadari merasa diri kita itu seperti kutu, di mana kita tuh menyedot pasangan kita. Ketika di dalam pernikahan kita ingin dilayani, kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kita merasa pasangan saya ini, wah dia itu montok ya, dia ini penuh dengan energi, dia perlu bisa, saya akan dibantu, saya akan ditolong, saya akan serajai Ya. jadi ringan. Dan kemudian ketika dia nggak mendapatkan dari pasangan, dia Hmm. tertolak, dia sakit hati, dia kecewa. Ya. Nah, itu seperti apa namanya yang selalu Vakum. menyedot vakum cleaner ya. Vakum cleaner. Waduh. Heeh. Dan seringkali apalagi kalau ternyata dua-duanya adalah kutu dan ternyata Nah, nggak ada anjingnya gitu ya. Nggak ada yang bisa menjawab kebutuhan. Dua-duanya punya tujuan supaya nyaman. Saya menikah nanti supaya saya bahagia. Nah, itu repot ya karena dua-duanya maunya mengambil tapi ternyata nggak ada yang bisa diambil. Nah, itu dia. Nah, makanya kita lihat di Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, itulah umpama di dalam sebuah pernikahan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Saling rendah hati, saling mementingkan kepentingan pasangannya, saling memuji, ya, bukan saling menuntut. Nah, menganggap yang lain lebih penting, pasangannya lebih utama. Nah, itu yang akan membuat diri kita bertumbuh ya, semakin sehati, semakin sepakat. Nah, kita akan lihat apa bedanya kutu dan baterai itu seperti apa sih? Coba kita lihat ya. Nah, kalau kutu yang pertama, hidupnya dari kebutuhan dan rasa takut. Di dalam pernikahan itu dia tuh rasanya, aduh, apa yang saya butuhkan besok gimana, makan apa, kemana, terus rasanya penuh dengan kekhawatiran. Sedangkan kalau kita hidup sebagai baterai, kita hidup dari kasih dan rasa aman sebagai identitas ilahi. Nah, kita di dalam pernikahan kalau kita adalah baterai, kita ingin memberkati, kita ingin memberikan rasa aman, kita ingin memberikan jati diri kepada pasangan kita, Ya. kita mengisi mereka. Nah, yang kedua, menghisap dari pasangan. Kalau kutu itu dia selalu apa yang bisa saya sedot, apa yang saya bisa sedot. Dia itu vakum cleaner banget ya, ngandelin orang, nggak mengandalkan Tuhan. Beda sekali dengan baterai. Kalau baterai itu dia selalu diisi penuh tiap hari oleh karena Tuhan. Nah, yang ketiga, bereaksi terhadap dosa pasangan. Waduh, kalau kutu itu, kalau lihat pasangannya bikin salah, dia langsung marah. Lihat pasangannya tidak seperti yang dia harapkan, dia kecewa. Kenapa kamu seperti ini? Dia jadinya sakit hati. Kenapa kamu tidak melakukan ini sama saya? Saya udah mengharapkan, saya udah menantikan, saya udah menunggu. Ternyata kamu tidak seperti yang saya harapkan. Nah, reaksinya kecewa berat ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ya kompor ya, manas-manasin. Nah, kalau seandainya baterai tidak demikian, sebagai baterai kita pasangan itu ingin memberkati ya, meskipun kita tahu pasangan kita punya kelemahan, justru kita tahu kelemahan pasangan kita hadir Melengkapi. untuk memperlengkapi, kita hadir untuk memberkati, bukan kita hadir untuk kita mengkorek-korek sakit, kelemahan, penyakit, permasalahannya. Ya. Wah,
Kalau kasih bersyarat gimana? Kalau kasih bersyarat, kalau ada maunya atau ada untungnya, Apa tuh? baru dia mau lakukan. Nah, Itulah kutu. wow. Ya, tapi kalau yang baterai itu berbeda, dia kasihnya tanpa syarat, berdasarkannya kasih Allah. Jadi kasih yang walaupun dia tidak dapat apa-apa. Itu luar biasa sekali ya, karena memang dia tahu dan dia bergantungnya sama Allah. Wow. Nah, kalau kutu juga fokus untuk kelangsungan hidup pribadi. Keuntungan saya apa? Ya, waduh, apakah saya bisa capai maunya saya? Nah, itu fokusnya. Kalau baterai dia beda, dia fokus sama kasih dan panggilan Tuhan karena dia tahu dia di-recharge oleh Allah, dia di-recharge sama kasih Tuhan. Amin. Nah, itu bedanya. Dan kutu ini bukan bicara sama pasangan aja sebetulnya ya. Nah, gimana? Jadi ada juga orang-orang yang kalau belum punya pasangan mungkin dia nuntutnya lebih kepada orang tuanya, Wow. kepada teman-teman atau bahkan sahabat baiknya ya. Oh iya. Nah, Kamu kan itu. sahabat baik saya. Masa kamu nggak begitu sama saya? Justru kamu kompak saya, tapi tanpa disadari jadi Hmm, nyedot gitu ya sama pasangannya, sama temennya, betul, sahabatnya ya. betul. Justru Bahkan sama orang yang nggak kenal, justru malahan ya udah baik, biarin aja ya. cuek ya, karena dia tahu dia nggak bisa nempel gitu loh. Oh, Tapi oke. yang orang-orang tepat dia menempel, karena kutu tuh pasti nempel ya. Itu dia maunya ngisep, dia maunya itu mengambil sesuatu. Dia nggak pernah kepikir untuk memberi. Dia nggak sadar ya, kalau diri dia seperti itu ya. Betul. Wow. Nah, kakaknya dikatakan ada statement berkata, kamu tidak bisa memberi jika kamu tidak diisi oleh sang sumber kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Ya. Pasanganmu bukan tangki bahan bakarmu. Yesuslah yang hanya bisa mengisi dirimu. Nah, kita lihat ada hasil survei ya, fokus relasi dan emosi. Ya, menurut survei terbaru nih tahun 2024 tahun lalu, 68% pasangan Kristen mengalami kelelahan emosional karena mengharapkan pasangannya memenuhi semua kebutuhannya, termasuk yang single ya. Jadi mereka mengharapkan orang tuanya, sahabatnya, kompaknya, akhirnya capek. Kenapa sih dia nggak mengerti saya? Kenapa sih dia tuh bikin saya kesel? Saya tuh jadinya sakit hati, saya tuh jadi marah, baru ikut koram deo, tapi dongkol ya, jadi burn out banget gitu ya. Nah, terus pasangan yang berdoa bersama minimal 10 menit sehari meningkatkan tingkat kepuasan pernikahan 79% lebih tinggi. Nah, ini dia. Makanya kita kemarin juga ngomong ya sama pasangan yang kita layanin ya. Iya. Ayo jangan lupa, ada nggak sih doa bersama? Betul. Ternyata doa bersama itu membuat kita bisa lebih dekat. Kok bisa ya? Karena kan kepada siapa kita berdoa, dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, itu akan membuat kita lebih dekat dengan orang tersebut. Keren banget ya. Jadi kita makin dekat kalau kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kehidupan rohani bersama seperti doa bersama, ada mesbah doa bareng ya. Kayak kita ya, kita tiap malam kita ada mesbah sekalipun cuman ya kadang-kadang 15 menit, setengah jam. Dan kalau anak-anak di luar negeri juga gimana caranya? Mereka kita telepon, kita ajak, ya tetap ada kesepakatan dan bisa tetap join. Iya, kata kesepakatan saya setuju. Karena banyak orang tuh mereka bilang, aduh anak saya udah besar, nggak mau dia diajak-ajak begituan. Ternyata belum janjian, belum sepakat ya. Betul. Puji Tuhan, benar sekali. Nah, inilah yang akan membuat komunikasi menjadi sehat. Nah, kalau komunikasi sehat, itulah charger di dalam pernikahan. Itu betul. Jadi ngisi terus Pak baterainya ya, nggak kosong ya. Oke, kita lihat bagaimana caranya dong. Tanpa kadang kita nggak sadar. Saya nggak berasa saya kutu loh ya kita. Jadi saya merasa baik-baik aja. Tetapi tanpa disadari saya udah mengisap energi dari pasangan saya. Pasangan saya jadi wah kurus kering tanpa disadari ya kalau diisap terus ya. Nah, kita atau lihat. mengisap energi teman kompak gitu ya. Mengisap energi orang tua. Bagaimana ya kita mengisap energi orang lain ya, khususnya pasangan. Nah, biasanya ada di area emosionalnya yaitu mencari pengakuan dan perhatian berlebihan. Wow. Ya, tanda-tandanya nih, ciri-cirinya. Karena kan nggak sadar. Kalau nggak sadar harus dibikin sadar. Jadi harus ada nih ciri-cirinya supaya mengerti apakah saya kutu atau saya baterai ya. Nah, apa saya vacuum cleaner atau saya bukan menyedot tapi saya memberi Power ya. bank. Power bank. Begitu orang butuh, ini nih saya ada power, kasih kamu. Power up. Jadi
Tanda-tandanya, ciri-cirinya salah satunya adalah terlalu sering menuntut orang lain, pasangan khususnya untuk memperhatikan. Selalu ya, bukan hanya sesekali. Selalu memperhatikan, memuji, selalu menenangkan dia, menenangkan perasaannya. Nah, ini repot ya, apalagi kalau pasangannya lagi nggak bisa, atau kelupaan, atau lagi sibuk. Tersinggung deh. Tersinggung, langsung dikit-dikit bilangnya, kamu nggak sayang aku lagi. Nah, Ya, loh. gitu. Atau mudah tersinggung kalau pasangannya tidak cepat menanggapi pesan. Di WA-in, pasangannya lagi makan, nggak dibales-bales ya. Baru 15 menit, ya udah langsung ngambek. Ya, karena merasa, kamu nggak romantis, kamu tuh kurang hangat. Kamu tuh nggak perhatian sama aku. Kamu cuekin aku, nggak prioritasin aku, gitu. Coba tebak gimana sih aku lagi gimana? Coba tebak-tebak gimana isi hati saya. Masa udah nikah sekian lama kamu nggak tahu? Masa kamu nggak mengerti? Ini udah pernah terjadi dulu Iya, loh. Kamu kok selalu begini? Jadi dia butuh pengakuan. Dia iya, butuh perhatian ya. Sehingga betul. akhirnya dia mudah jadi sakit hati kalau seandainya tidak terpenuhi ya seperti itu ya. Waduh, contohnya gimana? Contoh kalau orang yang seperti itu. Dia bilangnya gimana? Contohnya tuh biasanya sering nanya gini, kamu sayang nggak sih sama aku? Walah. Gitu. Kok kamu nggak ngomong I love you hari ini? Nah, Kamu jangan-jangan nggak sayang ya sama aku. nuntut gitu ya. Iya, Padahal kalau firman Tuhan katakan, hai suami-suami kasih istrimu. Jadi harusnya itu perintah Tuhan dan kepada dilakukan suami. tulus suami kepada istri. Betul. Ya, jadi kita juga perlu introspeksi diri dan perlu bertobat ya. Bukan menghakimi pasangannya. Tapi bukan menuntut. Bukan istri yang bilang sama suami, kok you nggak Oh, sayang I sih? habis lu Gitu. nggak tunduk sih sama gua, nggak hormat gua Nah, sih lu, nah, gitu ya. iya. Padahal harusnya kita introspeksinya diri kita. Apakah saya Hmm, sudah tunduk sama suami saya? Apakah saya sudah hmm. menghargai? Ya, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bukan sibukin apa yang pasangan atau orang Iya, lain belum iya, lakukan iya. untuk kita. Kalau kita nuntut terus, dampaknya energi emosional pasangan jadi terkuras. Fokus hanya untuk menenangkan dia, biar nggak konflik gimana. Udah Hmm, capek, akhirnya udahlah. Males, gua ngomong sama lu. Ngomong dikit-dikit salah. Nggak ya. ngomong salah. Ngomong salah. Maunya lu Hmm, apa sih? Jadi bukan saling membangun, tetapi saling menyakiti, melukai ya. betul. Itu kutu nih, kutu bro. Iya, Nah, akar kebohongan ini apa nih? Ini penting nih Bapak Ibu Saudara. Karena kalau nggak sadar, akar kebohongan kita akan terus terulang. Nah, betul. akar kebohongannya adalah rasa tidak aman dalam identitas diri. Jadi mungkin di masa lalu dia pernah tertolak, sakit hati belum beres ya. Iya, Terus juga identitas diri dia tidak berdasarkan karena dia adalah anak Allah. Masih merasa diri dia saya butuh nih dari pasangan ya. iya, Tidak sadar bahwa diri dia adalah baterai. Tidak sadar bahwa dia harus terang dan garam. Tapi fokusnya itu menyedot ya. iya. Wah, nah firman Tuhannya apa? Mazmur 62 ayat 2. Hanya Hanya dekat Allah. dekat Allah saja aku Aku, merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batu dan keselamatanku. Selanjutnya kita lihat yang kedua. Area komunikasi juga seringkali menjadi bagian di mana kita saling mengisap energi pasangan kita. betul. Selalu mau menang dan mendominasi pasangan kita. Nah, tanda-tandanya nih, ciri-cirinya. Nggak mau mendengarkan pendapat pasangan. Sering memotong pembicaraan dan memaksakan kehendak dia. Menggunakan kalimat seperti ini. Kamu selalu salah. Aku lebih tahu dari kamu. Dulu kamu melakukan ini. Kamu hiperbola. Kamu selalu. Wah, kata selalu itu menggelitik banget loh. Iya. Nyakitin banget. Padahal nggak begitu ya. Mm-mm. Ya sekali-kali ya mungkin lah. Tapi kalau udah bilang selalu kan every time. Setiap kali. Waduh. Jadi pasangannya gimana nih? Tersakiti ya. Jadi kita nggak sadar bahwa kita menang. Tapi pasangan kita kalah. Kitanya pelepasan tetapi pasangannya itu Kemasukan. kerasukan. Nah, Ta- Tapi contohnya ada gimana? juga tuh yang dia nggak ngomongnya seperti kamu selalu salah, tapi Hmm. dia sebenarnya lagi seperti menyembunyikan ya dengan berkatanya, ya udahlah kamu aja yang selalu benar.
akunya Hmm. yang salah, tapi dia sebenarnya lagi menuntut untuk dia dibenarkan Wah, dengan komplain. kata-kata seperti itu, gitu loh, Waduh. terselubung, gitu. Victim nih. Victim, Playing ya victim ya. betul. Itu Wah. bahaya juga ya. Itu juga dia merasa seperti dia mau mendominasi, dia sebenarnya mau menang, tapi dia sengaja menyembunyikan, Terus kalau gitu. pasangannya digituin terus lama-lama udahlah gua aja yang salah. Ya udah setiap kali Iya, emang gua terus yang salah, emang gua nggak iya, bisa gitu loh. Wah iya, jadi pasangan jadi minder, pasangan jadinya betul. terluka, ya nggak pede ya. Ya. Wah. Nah Contohnya contoh nih gimana nih contoh? dalam diskusi kecil tentang keuangan contoh, salah satu pihak berkata pokoknya cara aku aja nggak usah ribet. Saya tuh lebih tahu dari kamu. Saya tuh kerja, saya tuh bisnis. Saya ngerti dari kamu. Udah hitung-hitungan ikutin saya aja. Saya paling benar. Nah, merasa paling benar sekalipun pasangannya udah kasih masukan. Nggak boleh. Kamu nggak ngerti. Saya tuh orang Hmm. bisnis. Saya tuh bisa merasa ya. Kalau seandainya kayak gimana. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak sensitif. Itu nggak boleh. Hmm. Pasangannya bilang, ini orang saya nggak damai. Enggak lah. Saya udah tahu gitu loh. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak mengenal dia. Dia ini hamba Tuhan loh. Ih, tahu-taunya. Nipu juga ya. Betul. Akhirnya dampaknya apa nih kalau ada terjadi seperti ini? Tentu menjadi dampak adalah pasangannya akan kehilangan Hmm. rasa dihargai. Dan dia pasti akan, ya udahlah, capek ngomonginnya, udah nggak usah ngomong lagi lah. Nah, dia akan memilih untuk diam. Nggak mau ketemu, Nggak nggak mau mau ngomong ngomong, lagi, nggak nggak mau mau angkat nasehati lagi, telepon, nggak mau komunikasi lagi. Makanya jadi hancur. Ya, rusak ya. rusak. Gimana komunikasinya nggak sehat Nah, ya? akar persombongan ini apa? Akar kebohongannya ini nih. Karena dia ada mengalami kesombongan dan tentu rasa takut kehilangan untuk dia bisa mengontrol. Ya, Hmm, dia takut merasa nggak dirinya dikasihi iya, ya. atau dia merasa dirinya tidak bisa mendominasi lagi, tidak bisa Hmm, mengatur lagi. tidak Ya, dianggap tidak lagi, tidak dianggap disukai sebagai lagi. leader mungkin ya, sebagai seseorang Betul. yang bisa memimpin gitu kan. Tapi nggak sadar bahwa sebenarnya itu sombong ternyata ya. Wah. Betul, karena sebenarnya nggak bisa memimpin kan nggak apa-apa, yang pimpin Tuhan Yesus. Nggak ada Nah, satupun di antara kita yang mengontrol Nah, ya. kita lihat ayatnya di mana. Yakobus 1 ayat 19. Setiap Setiap orang orang hendaklah hendaklah cepat cepat untuk untuk mendengar, mendengar, tetapi tetapi lambat lambat untuk untuk berkata-kata, berkata-kata, dan dan juga juga lambat lambat untuk untuk marah. marah. Jangan cepat marah, tapi nggak dengerin. Ngomongnya banyak Betul. bener ya. Dari kali telepon bisa berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Dan nggak Masalahnya pernah, itu mulu. masalahnya dia nggak pernah dengerin pasangannya atau dia nggak pernah dengerin lawan bicaranya. Tapi dia Nah, maunya dia terus yang ngomong. wah itu stres juga tuh Nah, kalau kompak ketemu Nah, yang kayak makanya begitu ya. supaya area komunikasinya beres, Nah, harus lakukan Yakobus tadi ya. wow. Nah, kita lihat lagi area ketiga ya. Area ketiga adalah area waktu dan prioritas. Tidak memberi ruang untuk diri sendiri. Tidak memberi ruang juga bahkan untuk Tuhan. Aduh, Tanda-tandanya apa? Menuntut pasangan selalu bersama. Setiap waktu, setiap aktivitas pengennya bareng melulu, nempel nggak usah melulu. kerja ya. Aduh ya. Terus sampai pasangannya pergi kerja. Kok kamu pulangnya lama bener sih? Kok kamu pergi keluar kota melulu sih? Kok kamu nggak ajak saya sih? Kok Kamu, pagi-pagi udah pakai minyak wangi sih? nah, curiga melulu tanpa Aduh, disadari ya. Nah, jadi cemburu jika pasangannya ingin punya waktu pribadi dengan Tuhan, dengan teman, dengan pelayanan. Kok kamu pelayanannya temennya cantik-cantik sih? Ya iyalah, cantik kan namanya wanita ya. kenapa sih kamu pergi pelayanan terus? Akunya kan di rumah terus nih jadinya. Kamu pergi Iya. sama siapa? Nah, jadi kenapa sih kamu? Nah, ini jadi akhirnya sangat membawa dampak yang pasangannya merasa tercekik ya secara emosional dan kehilangan keseimbangan rohani. Jadi pasangannya tertekan dampaknya ya. Next Tidak, slide, Tim. Next iya. slide. Jadi Ya, terus nah kita lihat akar kebohongannya itu apa sih? karena dia takut ditinggalkan ya, Hmm. jadi akhirnya dia nggak miliki kasih yang sejati, kasihnya menuntut otomatis. Iya, dia jadi bergantung sama pasangannya ya. Ya,
Dia nggak mau kehilangan teman, nggak mau kehilangan pasangan, Betul. tapi tanpa disadari dia justru membuat pasangannya rasanya tidak aman dan tidak nyaman. Iya, Nggak sadar dia ya. iya, Nah, mungkin dia punya pengalaman traumatis dulu ditinggal pasangan, ditinggal orang tua, ditinggal teman, dan itu nggak beres. Dan dia tuh takut, khawatir ya. benar. Nah, Dan mungkin merasa ketika ditinggalkan ada kejadian yang tidak baik atau tidak mengenakan. Dan kalau itu tidak diselesaikan, ini akhirnya jadinya dia nah, akan menuntut terus untuk orang lain atau pasangan itu senantiasa ada bersama dengan dia. Yang ya padahal itu nggak mungkin ya. betul. Gitu. Kita Nah, lihat kebenarannya apa? Kebenarannya. Kalau itu adalah kebenarannya. kebohongan. Ya, Kebenarannya itu adalah 1 Korintus 13 ayat 5. kasih Kasih tidak tidak mencari mencari keuntungan keuntungan diri diri sendiri. sendiri. Jadi kalau masih cari keuntungan diri sendiri, nah coba dicek and recheck. Jangan-jangan Anda masih menjadi kutu gitu ya. Lalu bagaimana dengan selanjutnya di area finansial? Nah, di area finansial juga ini seringkali terjadi karena dia mengharapkan pasangan yang jadi penyedia utama segalanya, yang menjawab kebutuhan semuanya, ya. Jadi bank ya yang bisa keluarkan duit walaupun nggak punya saldo. Jadi gimana ini tanda-tandanya? Nggak ikut kontribusi, nuntut doang. Heeh. Aku Lu belum punya loh kalung emas yang besar. Waduh, kok gitu kamu ya. belum beliin aku apa-apa sih hari ini? Walah tiap hari ya. Katanya sayang. Kok nggak beliin sih? Gitu. Marah kalau seandainya Hmm. ternyata apa yang di-expect, apa yang diharapkan tidak terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Betul, mengukur kasihnya itu dari pemberian materi. Bahkan marah kalau kebutuhan atau maunya dia itu nggak dipenuhi. Kenapa beliinnya? Udah dibeliin nih kalungnya. Kenapa beliinnya kalungnya yang kecil, Yang saya bukannya suka kan anting. terus Kamu nggak mengenal saya. ribut ya. Nggak mau pakai jadinya. Ya, pasangan Betul, yang beliin jadi sakit hati. Eh, betul. Nah, dampaknya gimana? Dampaknya tekanan finansial jadi meningkat, akhirnya pinjol, ya, dan Ya, rasa saling menghormati turun. Jadi nggak respect. Wah, orang kayak gini, gue jadi nggak respect sama dia dulunya, pada respect gitu ya. Nah, akar kebohongannya apa? hitungan Kebergantungan pada pada manusia. manusia, bukan pada Tuhan penyedia. Nah, tanpa kita sadari, kita punya false belief yang kita mesti ganti. Ganti dengan apa? Filipi 4 ayat 19. Aku Allahku akan memenuhi memenuhi segala segala keperluanmu keperluanmu menurut menurut kekayaan kekayaan dan dan kemuliaannya kemuliaannya dalam dalam Kristus Kristus Yesus. Yesus. Allahku akan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Ya, Maka tidak ada yang mustahil terjadi. Baterai kehidupan. Nah, yang kelima kita coba lagi ya. Coba ngecek diri. Area kelima, area rohani, ya, mengandalkan pasangan untuk mengisi kehidupan rohani. Tanda-tandanya apa? Hanya berdoa kalau pasangannya memimpin dan ajakin. Mengandalkan pasangan untuk membaca Alkitab atau menguatkan iman. Menyalahkan pasangan jika hubungan dengan Tuhan terasa kering. Waduh, contohnya apa? Nggak semangat nih, kamu nggak ngajakin doa sih. Kamu nggak ngajakin saya bertobat dulu sih. Kamu nggak memberkati saya dulu sih. Kamu nggak lakukan ini sama saya. Andalkan pasangan. Sama kan seperti Adam pertama kali gimana? Dia bilang yang salah itu Hawa. Dia merasa padahal dia adalah imam. Tanggung jawab itu harusnya dari seorang pria, seorang suami, seorang Adam. Tetapi dia menyalahkan. Kenapa? Karena dia mengandalkan pasangan. Kalau pasangannya nggak ngajakin doa, nggak, dia udah mumpung saya main handphone. Kalau pasangannya ngajak bicara, ya udah biarin aja kan dia nggak ngajakin gitu loh. Nggak punya inisiatif, nggak sadar dia betul. itu terang, dia itu garam, dia Ya, itu sumber juga ya. bahkan seringkali ketika kita konseling banyak yang pasangannya atau istrinya juga berkata, "Abis nggak ada imam di rumah, Oh iya. dia sih nggak ngajakin aku doa, nggak kayak Komardi." Nah, Nah, siapa? gitu. Saya lagi disalahin. Wah, dosa saya banyak loh ntar ya. Nah, kadang-kadang dampaknya apa? Hubungan rohaninya jadi mandek. Kedua pihak secara spiritual tuh mereka tuh Lelah. exhausted, lelah, mereka burn out ya. Jadi udahlah,
kadang-kadang sampai udah nggak mau lagi pelayanan. Ya udah, kalau memang itu menjadi beban, saya nggak usah pelayanan lagi dah. Kadang-kadang juga, kalau lu nggak ngajakin, gua nggak ngajakin juga dah. Kalau kamu nggak maafin duluan, gua nggak maafin dah. Jadinya bukan saling Iya, membangun, tetapi saling menjatuhkan, saling iya. menjerumuskan ya. Masa Nah, menunggu ya untuk orang lain lakukan kebenaran baru dia mau lakukan kebenaran ya. iya. Itu salah Salah banget. banget. Nah, nggak sadar lagi. Nah, Betul. itu akar kebohongan. Ya, Nah, jadi kita mesti tahu nih, ini false belief yang kita mesti buang nih. Apa nih false beliefnya nih? kedewasaan Kedewasaan dan dan semangat semangat rohaniku rohaniku bergantung bergantung pada pada pasanganku. pasanganku. Kalau yang belum punya pasangan, kedewasaan dan semangat rohani bergantung sama kompak teman Nah, kompaknya. sahabat Oh, dekatnya, oh, ini ya. teman kompak saya nggak ajak berdoa soalnya nih, Pak Mm-mm. Mardi. Gimana saya mau Iya, bertumbuh? iya, iya, Saya nggak iya. didoain loh bahkan di kompak. Waduh, dia nuntut ya. Nah, jadi kita harus ganti kebohongan dengan kebenaran. Nah, Betul. kebenarannya adalah di Yeremia 17 ayat 7, Diberkatilah diberkatilah orang orang yang yang mengandalkan mengandalkan Tuhan, Tuhan, yang yang menaruh menaruh harapannya harapannya pada pada Tuhan. Tuhan. Hanya pada Tuhan saja ada kekuatan yang memulihkan. Nah, tanda-tandanya itu apa? Kita lihat yang keenam. Yang keenam, area ekspektasi dan kontrol. Nah, area ekspektasi yang kontrol ini tanda-tandanya apa nih? Kalau kita udah ngontrol sama memiliki ekspektasi yang tinggi sama pasangan, itu ternyata menyedot energi pasangan. Iya, Ternyata pasangan tuh jadi tertekan dengan kondisi ini. Nah, tanda-tandanya nuntut menuntut pasangan. pasangan selalu memenuhi standar pribadinya. Kan aku sudah lakukan. Masa Hmm. kamu nggak lakukan? Kalau aku tuh Nah, lakukannya sungguh-sungguh loh. Kamu tuh enggak ya? woi, menghakimi tanpa disadari ya. Hmm, Nah, terus mengkritik terus ya, hal-hal kecil juga dikritik sama dia. Wah, kamu nih kok hmm, nggak bersih-bersih sih. Saya udah bangun, kamu belum sih. iya, Kamu gimana sih? Rumah kok masih berantakan. Pas istri udah seharian kerja ya, dia nggak tahu. Istri betul. juga kerja, juga masak, juga bersihin tempat tidur, bersihin juga baju, ya siapin juga beliin Iya, makanan rumah. Istri juga ngurusin anak, sana, antar jemput anak. Belum lagi betul. pergi supermarket ya, beliin makanan lagi. Belum lagi anterin lesnya. Terus Hmm, pulang itu juga nggak dibantuin. Tugas saya kan kerja. saya Nah, sudah selesai nah, katanya. kamu kok belum selesai? Nah, sekali-kali suruh gantian aja ya. Udah, kami ngurusin rumah, saya yang kerja gitu ya. Dan seringkali dia menggunakan kalimat seperti kamu nggak pernah. Nah, itu sakit Nah, banget tuh. kamu tuh nggak pernah ngerti. Kamu tuh nggak pernah peka. Kamu tuh Oh, selalu melakukan ini. Kamu iya. selalu males. Kamu selalu ngomongin banyak Hmm. banget alasan. Selalu bela diri. Nggak pernah mau ngakui salah. Nah, Makanya jadi saya udah hopeless dah sama kamu lah. Mau Q lah, mau Q. gimana dengan yang menjadi dampak? Tentu pasangannya akan menjadi defensif ya, Wah. merasa nggak cukup baik. Aduh, emang saya emang nggak bisa dah ikutin kamu. Aduh, emang saya nggak layak kayaknya untuk kamu ya. Hmm. Itu karena kita punya akar kebohongan, Nah. luka harga dirinya ya, sehingga kurang rasa syukur ya. Itu Hmm. repot banget ya. Ngerasa dirinya nggak cantik, Iya, nggak berharga, nggak nggak berharga. dikasihi, nggak baik, nggak sebaik orang Betul. lain ya. Tanpa disadari dia tuh mengutuki diri dia Dan sendiri dia ya. nggak pernah bersyukur dia punya Mm-mm. pasangan tuh sudah luar biasa. Semua orang Betul. punya kekurangan, tapi pasangannya pasti juga punya kelebihan. Iya, kalau Yang dilihat kekurangan melulu yang gitu. dilihat drakor soalnya. Kalau drakor itu film, Oh film iya, dibikin tuh indah-indah aja ya. supaya nyaman dan enak. Enak, padahal itu Nah, adalah kebohongan. Nah, spirit yang kita betul. nonton dan kita tanpa sadari kita jadi nuntut dan Itu kita tuh ketanam ya. kebohongan terus yang kita Iya, sembunyikan, yang kita ingin tunjukkan adalah kelebihan aja tanpa disadari itu transfer. Nah, hmm. solusinya ayat kebenarannya apa? Sabarlah kamu seorang Seorang terhadap terhadap yang yang lain lain dan dan ampunilah ampunilah seorang seorang akan akan yang yang lain. lain. Nah, kita lihat ternyata area yang perlu kita perhatikan ini apa aja? 6 area ini kita lihat area mana yang sering kita menyedot pasangan kita, Ya. menghisap ya, vacuum cleaner. Area emosional, mencari pengakuan dan perhatian berlebihan. Nah, silakan di capture, silakan dievaluasi. Area komunikasi selalu menang dan mendominasi. Area waktu dan prioritas tidak memberi ruang untuk diri sendiri atau Tuhan. Area finansial mengharapkan pasangan jadi penyedia utama segalanya. Area rohani mengandalkan pasangan untuk mengisi kehidupan rohani. Area ekspektasi yang kontrol menuntut pasangan menjadi versi yang aku inginkan. Itu gue banget itu. Bukan apa yang Tuhan inginkan ya. Bener, itu gue banget dulu.
Ya, Oh, dulu tuh gua tuh semuanya itu. Nah, tadi yang kita aduh. cerita ternyata itu masa lalu kita ya. Ya, dulu aku juga ada tuh semua itu ya. Ya, nah Ya. sekarang solusinya gimana? Nah, kita singkat aja ya. Saya kasih 4 resep ya. 4 resep supaya kita tidak menjadi penghisap, kita mesti move Hmm. on, bertumbuh. Nah, yang pertama, tahap ketergantungan ego, to flee and no dog. Nah, pasanganku harus berubah supaya hidup saya lebih baik. Nah, tahap ketergantungan ini dia tuh seperti apa tuh kutu. Dia merasa diri dia menyedot. Nah, pasangan saya ini bisa saya sedot. Jadi dia itu fokusnya menyalahkan pasangan Hmm. atas ketidakbahagiaan dia. Betul. Tidak aman dalam identitas dia. Fokusnya kamu harus berubah. Nah, ketika kamu berhenti menuntut pasangan berubah, Tuhan mulai mengubah hatimu. Iya. Ya, jadi jangan kita mau menuntut aja. Kita harus evaluasi Mesti diri. ganti berarti ya, fokusnya bukan kamu yang harus berubah, tapi bagaimana kita Betul. berhenti dan justru kita yang ubah ya, kita yang mulai dari diri kita. Dimulai dari saya. Ini tahap pertama, mungkin kita banyak seperti ini. Nah, kita naik level ya. Level kedua, tahap kedua, ketergantungan bersama. Two drowning people ya. Jadi 2 orang yang sedang mereka seperti lagi berenang dan dua-duanya nggak Tenggelam. bisa berenang. Dua-duanya tenggelam. Jadi aku butuh kamu untuk memenuhi kebutuhanku. Hmm. Jadi dia tuh saling. Nah, kalau tadi itu salah satu suka menuntut satu menjadi korban. Ya, yang satu kutu, yang satu jadi anjing tanpa disadari. Itu contoh ya. Jangan sakit hati, nggak dibilang kamu anjing dan kutu. Itu contoh. Nah, jadi kalau seandainya yang tadi adalah satu yang menuntut, yang sekarang yang kedua apa? Dua-duanya menuntut, Ah. dua-duanya menyedot. Ciri-cirinya ketakutan ditinggal. Kontrol dan manipulasi emosional. Mengandalkan pasangan bukan Tuhan. Hmm. Firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pasanganmu bukan penyelamatmu. Yesuslah satu-satunya yang mampu menopangmu. Hmm. Ya, jadi kalau tadi satu yang menyedot, sekarang duanya Dua-dua. saling menyedot. Ya. Nah, ini juga ada tahap ketiga nih, ya, di mana apa nih tahap kemandirian? Tahap Kayak gimana nih? kemandirian. Saya bisa sendiri, saya nggak butuh kamu, saya Wow. bahkan nggak butuh siapapun. Hmm. Nah, itu ya, jadi itu benar-benar dia ngerasa diri dia jadi kayak superwoman ya, Next slide please. Nah, Superman gitu. Nah, itu bahaya juga ya, jadi ternyata ya, karena dia nggak akan berdoa, dia juga nggak akan libatkan pasangannya. Dia nggak mau pusing, nggak ada atau nggak ada pasangannya, dia juga nggak mau pusing, dia bahkan nggak peduli gitu ya. Kenapa? Karena dia ngerasa dia bisa semuanya sendiri. Karena dia merasa menjadi Superman dan Wonder Woman gitu ya, itu bahaya juga. Nah, jadi kita harus sadar, kita mau untuk menang juga. Jadi kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kemandirian bagus, bukan gak bagus, tapi kemandirian yang tanpa kasih itu akan menghasilkan kesepian, ya. Nah, kebebasan sejati ada ketika kita melayani bersama. Oke, kita lihat tahap selanjutnya adalah bagaimana menjadi tahap yang saling mengasihi. Ya, jadi two teammates in a canoe. Dalam satu kapal ada 2 orang. Jadi kita bergerak bersama-sama. Jangan ya. seperti yang sebelumnya, bergerak sendiri. Kita bisa jalan cepat sendirian. Tetapi kita hanya bisa jalan jauh bersama-sama dan mengakhiri pertandingan sampai finish kalau kita bersama-sama kita lakukan. Ciri-cirinya apa? Berdoa dan mengambil keputusan bersama. Saling menopang dan saling menghormati. Fokus pada kita, bukan aku. Nah, Efesus 4 ayat 2 dan 3 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan peliharalah kesatuan roh oleh ikatan damai dan sejahtera. Pernikahan yang Tuhan berkati bukan 2 orang yang sempurna, tetapi 2 orang yang saling mengisi di dalam kasih Kristus. Indah banget ya kalau udah sampai ke tahap yang keempat ya. Jadi kita harus belajar terus dan terus. Amin. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan ya, yang mendapatkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Next slide.
Kamu tidak bisa memberi kasih jika tidak duduk di hadapan Sang Kasih, Betul. Kristus Yesus. Tuhan tidak ingin dua kutu saling menghisap, tapi dua jiwa yang saling menopang. Ya, Jika Kristus Yesus ada di tengah-tengah pernikahan kita, energi kasih kita tidak pernah akan habis. karena dua-duanya power bank. Wow, keren banget ya. Nah, kita akan masuk ke slide terakhir. Kita akan baca sama-sama ya. Bagaimana kita menjadi rechargeable battery. 1, 2, 3. Jika kamu terus mengharapkan pasanganmu menjadi sumber kehidupan, kamu akan selalu kecewa. Tapi jika Yesus menjadi sumbermu, kamu akan selalu punya energi untuk mengasihi. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini di waktu yang singkat kami boleh disadarkan. Tanpa disadari begitu banyak kebohongan telah menghantui dan menghimpit kami. Sehingga kami saling menuntut, saling menyakiti, saling mengharapkan, saling mengontrol. Dan tanpa disadari itu melukai, menyakiti pasangan kami. Jikalau engkau ada di sebelah pasanganmu, hari ini engkau boleh berkata kepada pasanganmu, ampunilah saya. Maafkan saya, kalau saya selama ini kurang mengasihimu. Selama ini saya suka menuntut engkau. Seringkali saya merasa diri saya paling benar. Seringkali saya kurang bisa menghargai apa yang kamu kerjakan. Tanpa disadari, saya menaruh dirimu sebagai orang yang saya harapkan untuk mengisi kekosonganku. Seharusnya Tuhan saja yang mengisi. Maafkan saya mengasihimu. Ya, saya juga seringkali menuntut engkau. Saya mengharapkan engkau yang berubah duluan. Saya bahkan menguji engkau. Apakah engkau mengasihi saya? Seharusnya saya bergantung kepada Allah dan menyadari bahwa engkau adalah pasangan yang terbaik dari Tuhan. Kami serahkan juga setiap teman-teman kami yang mungkin pasangannya tidak bersamanya. Hari ini dengarkanlah bahwa Tuhan mengasihimu, bahwa engkau berharga, engkau mulia, dan Tuhan telah memberikan roh yang sempurna dalam Amin. dirimu. Ada benih Kristus yang memampukan engkau menjadi baterai dan bukan menjadi kutu yang menjadi saker, menjadi penghisap. Nah, kami berdoa Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, boleh menjadi mercusuar, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, dan selalu Tuhan berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan tim screen boleh putarkan ringkasan materi hari ini dalam bentuk sebuah tayangan lagu. Terima kasih. Saat ku haus dan mencari kasih, ku datang padamu, sumber sejati. Tak lagi ku hisap dari kasih manusia, sebab kasih-Mu cukup selamanya. Kau ajarku berhenti menuntut dan mulai memberi dari hati yang penuh. Kasih-Mu mengalir tak pernah kering, menghidupkanku lagi. Aku diisi untuk mengasihi, bukan lagi kutu yang mencari diri. Engkau charger jiwaku, Yesus sang sumberku. Darimu mengalir kasih tak bertepi. Aku diisi untuk memberkati, dalam suka, dalam luka, ku tetap berdiri. Kau yang penuhi setiap kekuranganku, hingga
hingga ku bisa mengasihi sepertimu. Dulu ku menuntut pasangan berubah, kini ku belajar memandang ke salibmu. Bukan lagi aku tapi kami dalammu, berlayar bersama menuju panggilanmu. Tuhan satukan arah hati kami dalam perahu kasih dan anugerah-Mu. Dua yang lemah Kau buat jadi kuat, karena cinta-Mu menuntun langkah kami. Kami diisi untuk mengasihi, bukan dua kutu yang saling menyakiti. Kini kami rekan setim mendayung seirama menuju rencana-Mu yang kekal mulia. Kami bukan lagi penghisap, tapi pengalir kasih. Kami bukan lagi haus, tapi sumber yang diberkati. Roh Kudus isi kami sampai meluap, jadikan pernikahan kami tempat hadirat-Mu tinggal tetap. Kasih-Mu kekuatanku, Roh-Mu penolongku, dalam Engkau kami satu sampai akhir waktu. Kami diisi untuk mengasihi, dari Kristus sumber hidup sejati. Tiada lagi takut, tiada lagi menuntut, hanya kasih yang memberi tanpa syarat. Kami diisi untuk mengasihi, dan dunia akan tahu Engkau di tengah kami sampai nafas terakhir. Kasih ini takkan henti, sebab Engkau Yesus pusat energi kami. Isi kami Tuhan, jadikan kami baterai yang menyala karena kasih-Mu. Kami siap mengalir, kami siap memberi, sampai dunia melihat Engkau di dalam kami. Amin. Amin. God bless you all.